alasan tidak belajar. Bagi kalian sebagai pelajar, sebagai siswa memang memiliki apa? Kewajiban utamanya belajar. Ya. Oke, anak-anak, sebelum mulai mari kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Untuk apa? Meningkatkan rasa nasionalisme kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila sama-sama. Oke, yang semangat. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Mempelajari tentang bagaimana terjadinya hujan. Nah, Mustafa sebelum mau masukin materi, Mustafa mau tanya, apakah kemarin atau beberapa hari yang lalu di rumah kalian hujan? Betul enggak? Iya. Sepertinya kalau di rumah Mustafa beberapa hari yang kemarin tuh hujan deh. 2 hari Kamis, dan yang lainnya? Ya sama. Nah, hujannya lama apa sebentar? Hujannya di siang hari atau malam hari? Sore. Ya, sore atau malam? Nah, kalau pas turun hujan itu kalian senang atau sedih? Ada yang senang, ada yang sedih. Senangnya kenapa ya yang gak senang? Mandi hujan. Terus yang lainnya? Ada. Yang sedih? Yang jawab sedih tadi siapa? Kenapa Nadia kok sedih? Ya lagi kenapa kok udah sedih? Sama karena turun. Oh iya, karena mainnya turun. Kalau hujan kan nggak mungkin ya disuruh apa? Nah, burungnya hujan-hujanan nanti sakit. Tapi kamu jangan tidak hanya mengkhawatirkan burungnya saja, kamu juga harus mengkhawatirkan diri sendiri. Kalau hujan itu kalau kelamaan, apalagi daya tahan tubuhmu, imunitasmu rendah, nanti bisa sakit. Nah, ketika turun hujan, apakah kamu pernah berpikir bagaimana terjadinya hujan? Apa tiba-tiba aja ada air turun gitu? Pernah berpikir seperti itu? Pernahkah kamu merenung? Jadi kalau ada suatu peristiwa atau fenomena, itu kamu seharusnya menjadikan renungan buat kalian. Nah, kok bisa gitu ya? Kenapa bisa seperti itu? Lihat pelangi, gak cuman wow cantik, bagus banget pelangi kan, pelangi gak cuma seperti itu ya. Tapi itu seharusnya menjadikan renungan buat kamu. Kok bisa ya ada pelangi? Gimana ya terjadinya pelangi? Nah, seharusnya muncul banyak pertanyaan. Nah, kalau hujan bagaimana? Pernahkah kamu berpikir bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, tetapi apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Belum. Nah, hari ini Mustafa akan menayangkan video tentang proses terjadinya hujan. Nah, kamu amati, yang badannya menghadap ke sana silakan boleh menghadap ke sini, gak cuma kepalanya aja disakit. Cermati, dipahami, nanti kalau ada pertanyaan Mustafa akan beri soal nanti di lembar ya. Itu nanti kalian jawab. Ya, dipahami. Suaranya tidak bersuara ya, karena ini Mustafa pakainya speaker dari proyektor.
bahasa Indonesianya penguapan. Ya. Nah, jadi air yang dalam bentuk cairan, air di laut, air di sungai, air di sumur, pokoknya air lah ya, itu akan menguap kalau terkena apa? Sinar matahari. Panasnya matahari akan menguap tadi loh, ada gelembung-gelembung itu loh. Tapi itu sebenarnya gelembungnya itu tidak bisa dilihat oleh mata. Ya, uap air itu sesuatu yang tidak bisa dilihat. Dia akan naik ke atas, dia akan menguap namanya. Nah, kayak kamu merebus air, mau masak mie, kamu pasti direbus dulu kan airnya, dimasukkan ke dalam panci. Ketika mendidih, tanganmu kamu tahu di atas panci gitu, gak nempel di pancinya, tapi kamu akan merasakan panas, ya kan? Nah, yang kamu rasakan itu adalah uap airnya naik dulu. Nah, ada air uap airnya naik ke atas, ya. Nah, itu yang bisa kamu rasakan. Terasa panas tuh lama-lama kayak telapak tanganmu basah. Nah, basahnya itu karena adanya uap air. Nah, kalau ketika kamu merebus air tadi itu, panasnya itu berasal dari mana? Dari api kompor, bukan dari matahari. Jadi api kompor itu juga bisa menjadi penyebab terjadinya penguapan atau evaporasi. Air kalau dipanasin itu pasti akan menguap, akan muncul uap air. Buktinya dari mana? Ketika kamu merebus air di panci, kalau air itu sudah mendidih, ketika kamu meletakkan tanganmu di atas, kamu akan merasakan panasnya sampai tanganmu basah, nempel-nempel basah. Itu namanya, itu tanganmu ketempelan uap air, ya, bukan ketempelan airnya. Uap airnya di dalam panci, tapi uapnya, ya. Itu kalau misalnya itu tidak terhalang dengan tanganmu, uap air itu juga akan naik, meskipun itu hanya air dari apa kamu yang merebus, ya kan, itu juga akan naik menguap ke atas. Nah, ketika sudah menguap, dia akan naik kemana? Uap air tadi ke langit, naik ke atas langit, membentuk apa? Awan. Nah, ketika awan itu sudah uap airnya sudah banyak, awannya sudah berat, maka akan terjadinya apa? Hujan. Kalau hujan itu yang turun apa sih bentuknya? Air. Nah, jadi hujan itu akan menghasilkan air lagi, menurunkan hujan. Nah, nanti turun ke bumi, ya toh, diserap tanah. Nah, itu nanti balik lagi, menguap lagi, naik lagi. Nah, makanya disebut siklus. Maka berputar, ya kan? Airnya naik ke atas, tapi turun lagi, nanti naik lagi ke atas. Makanya air itu tidak akan habis, kecuali nanti kalau sudah masuk musim kemarau berkepanjangan. Nah, bisa jadi akan kekurangan air, sehingga apa? Kalian juga harus menghemat air. Oke, anak-anak, ini sudah membentuk kelompok, sudah ya. Coba kalian bekerja sama dengan kelompoknya. Ada soal nanti dijawab dulu, tidak semuanya dulu, menunggu perintah Mustafa. Kamu cukup menjawab soal yang berkaitan dengan siklus air penguapan. Satu kelompok satu ya, diskusi ya. Kerjakan yang soal A, peristiwa menguap. Nah, itu ya. Ya, bareng-bareng. Kamu dorong aku. Bareng-bareng bekerja sama dengan temannya. Ya, diskusikan A, peristiwa menguap. 1. Jelaskan apa yang terjadi pada saat air sangat menguap. Air pada saat menguap itu bagaimana? Jelaskan apa yang terjadi pada air saat menguap. Air akan berubah bentuk menjadi apa? Air akan berubah menjadi apa? Nggak usah. Tanggalnya iya. Tanggal 3 Mei. Namanya, nama kelompokku semua ditulis. Ada siapa? Misalnya ada Ahsan, Irsyad, ada semua. Nah, jelaskan apa yang terjadi pada air saat menguap. Air akan berubah menjadi apa?
sama kalian ya. Saya Mustafa. Kalau sudah menjawab nomor 1, silakan menjawab nomor 2. Jadi penjelasannya itu dimulai ketika air yang terkena sinar matahari atau panas matahari akan gimana? Akan berubah menjadi apa bentuknya? Kemudian terjadi apa? Jelaskan. Nomor 2. Nah, kalau nomor 1 sudah selesai, kerjakan nomor 2. Berikan contoh proses menguap dari lingkunganmu. Apa yuk? Apa? Tadi bisa udah jelasin ketika kamu ngapain. Yuk, radio, proses menguap. Pikirkan. Benda yang basah jadi kering tuh. Nah, itu berarti apa? Nah, itu kan proses menguap. Benda yang basah terus jadi kering itu kan berarti proses penguapan. Nah, itu kegiatan apa yo? Dari yang basah terus jadi kering berarti apa itu? Kegiatan apa? Itu nggak usah dulu. Kerjakan dulu yang A dulu saja ya, yang B sama C nggak bisa ya. Kalau sudah, nanti silakan perwakilan suatu kelompok membacakan hasil diskusinya. Ya.
berat kamu tulis B, ya. Kalau yang ringan kamu tulis R. Nanti kalau sama berarti kamu tulis SS sama. Oke. Ya. Gitu ya. Di atas gambarnya. Bawa dulu. Lebih ringan atau lebih berat? Daripada sekarang. Ya lanjut. Yang lainnya mendengarkan, lanjut yuk. Ini apa? Pepaya. Pepaya lebih berat daripada apa? Betul? Betul nggak teman-teman? Betul. Lanjut. Strawberry lebih ringan. Betul? Betul. Lanjut. Lanjut buah apa sih? Mangga ya? Pir, oh ya pir. Pir beratnya sama dengan jeruk. Betul, lahir. Melon. Melon lebih berat daripada apel, betul? Oke, tepuk tangan. Ini mau ditanyakan? Tidak. Sekarang Musofa akan lanjut lagi ke materi ini. Nah, ini motif apa ya? Batik. Hari ini kalian pakai seragam apa? Batik. Itu motifnya motif apa? Hewan atau hewan? Dari lihatnya nih bajunya, seragamnya tumbuh. Ya. Motif batik itu ada yang berupa motif tumbuhan, ada yang hewan. Ya. Kalau yang kalian pakai itu namanya motif tumbuhan. Ya. Nah, kalau di layar itu ada beberapa motif batik. Ya. Nah, tergantung dengan daerahnya nih. Kalau Bojonegoro seperti ini. Nah, motifnya banyak yang daun-daun tumbuhan. Ya. Bojonegoro. Kalau Jogja seperti ini. Nah, identik dengan warna yang gelap, hitam, putih, coklat. Ya. Kalau Solo sama seperti Jogja. Ya. Hampir sama. Identik dengan warna hitam, putih, coklat. Ya. Nah, seperti itu. Kalau ini namanya mega mendung. Nah, ini namanya motif batik mega mendung. Ya, mega itu artinya awan. Ya, mega itu artinya awan. Kan bentuknya seperti awan. Awan itu apa sih ini?
PJOK sama tema. Bahasa Inggrisnya kalau sulit gak usah ya. Paham? Bukan libur, tetapi belajar di rumah. Bapak Ibu guru besok juga ada yang libur. Jadi kalau kamu kelihatan kamu kelayapan gak kerjakan PR langsung masuk, gak jadi libur saat kelas. Ya. Nanti kalau lihat status ibumu, orang tuamu kamu main atau tetanggamu lapor, kayak lo dolar bu malah gak main, malah gak belajar, gak jadi libur. Apalagi yang kelihatan online nanti coba pantau. Coba lihat ya. Yang game-game online itu. Coba lihat. Bukan libur tapi belajar di rumah. Dicicil.